Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amukti Ditunggal Putra Amperono dari Prodi S1 Teknik Sipil angkatan 24 dengan NIM akhir 041. Jadi di sini saya akan membahas bagaimana potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Let's check it out. Jadi singkat saja, menurut saya itu potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional itu ada, tapi probabilitas dan jalannya itu panjang. Lalu kenapa ada? Karena kekuatan bahasa Indonesia, pertama, jumlah penuturnya cukup besar. Lebih dari 275 orang di Asia Tenggara itu bisa menguasai bahasa Indonesia, hanya kalah dari Mandarin. Lalu memiliki struktur yang relatif sederhana, tanpa konjungsi rumit, bahkan dapat dengan mudah dipelajari oleh turis luar. Lalu memiliki kestabilan secara politik karena Indonesia satu-satunya negara besar di Asia Tenggara yang memakai satu bahasa nasional sejak awal kemerdekaan. Lalu apa aja sih pendorong agar bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa nasional? Menurut saya yang pertama itu ekonomi dan diplomasi. Saat ekonomi suatu negara naik, maka minat belajar bahasanya biasanya ikut naik. Contohnya Korea dan Mandarin. Karena akan ada banyak kerjasama yang melibatkan bahasa tersebut dan negara tersebut. Lalu ada budaya populer, contohnya musik, film, konten-konten, YouTube, TikTok yang banyak ditonton secara regional. Contohnya seperti anime pada Jepang. Kan itu sangat mendunia sehingga bahasa Jepang lebih banyak dipelajari dari sebelumnya. Contohnya lagi seperti musik dari Korea atau drama dari Korea. Lalu ada juga mungkin yang lebih skalanya lebih kecil, yaitu peran ASEAN. Jika mungkin ASEAN mengadopsi lebih dari satu bahasa kerja, mungkin Indonesia punya peluang menjadi bahasa yang kedua. Karena untuk saat ini bahasa kerja dari ASEAN itu cuma bahasa Inggris. Lalu kenapa saya sebut bahasa Indonesia itu memiliki probabilitas yang kecil untuk menjadi bahasa internasional? Karena yang pertama itu dominasi Inggris dan Mandarin sebagai lingua franca atau bahasa penjembatan dengan bisnis atau akademik, karena mereka yang maju di bidang itu. Lalu ada kebijakan ekspansi Indonesia yang kurang, yaitu sedikitnya pusat belajar Indonesia yang diminati oleh luar negeri dibandingkan Mandarin atau Inggris. Lalu ada juga sumber daya akademik yang terbatas. Bahkan jurnal, buku sains, dan teknologi mutakhir masih lebih sering terbit di bahasa Inggris atau Mandarin daripada bahasa Indonesia. Lalu apa saja sih hal-hal yang perlu dilakukan Indonesia agar bahasanya lebih dikenal negara untuk mendekati kasta bahasa internasional? Yang pertama menurut saya itu investasi negara. Contohnya beasiswa dan pusat kebudayaan yang lebih dikenalkan ke luar negeri. Beasiswa yang lebih sering diadakan ke luar negeri, lalu ada pusat kebudayaan yang mungkin diadakan pameran atau apapun yang untuk tujuannya mengenalkan ke orang luar. Lalu ada standar pengujian internasional. Kenapa? Karena jikalau suatu hari bahasa Indonesia sudah banyak penggunanya, maka perbanyak uji kemahiran berbahasa Indonesia di luar negeri akan menjadi salah satu contoh untuk agar Indonesia itu bisa mendekati bahasa internasional seperti bahasa Inggris yang membutuhkan TOEFL untuk beberapa pekerjaan. Ya, Indonesia mungkin bisa suatu hari jikalau bahasanya lebih dikenal itu membutuhkan UKBI yang lebih tinggi untuk suatu pekerjaan yang memperkerjakan orang yang berbahasa Indonesia. Lalu ada konten global, yaitu ketika pendorongnya adalah film-film yang lebih dikenal dunia.
Contohnya jikalau konten-konten seperti film, video YouTube atau TikTok yang kualitasnya mungkin akan naik suatu hari, maka bahasa Indonesia akan lebih banyak dipelajari oleh orang di luar. Jadi orang di luar lebih tertarik untuk mempelajari bahasa Indonesia jika memiliki kualitas konten yang bagus. Selain dari film, bisa dari game, musik, atau mungkin seperti hal-hal seni lainnya. Lalu karena Indonesia itu level akademiknya masih kurang, mungkin bisa dengan kerjasama pendidikan dengan pihak luar, yaitu mungkin Indonesia bisa dengan wajib atau sukarela itu memiliki kerjasama pertukaran, entah itu pertukaran pelajar ataupun beasiswa dengan universitas top di dunia untuk meningkatkan tingkat pendidikannya. Jadi kesimpulannya, meskipun bahasa Indonesia itu bahasa yang cukup dikenal di luar, tapi itu belum cukup untuk menjadikan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa internasional, dan jalannya itu masih jauh dan probabilitasnya itu masih kecil karena hal-hal yang telah disebutkan tadi. Jadi mungkin bahasa Indonesia berpotensi naik kelas jika ekonomi Indonesia itu makin membaik, kebijakan budayanya membaik, teknologinya semakin maju. Tanpa dorongan strategis, ia mungkin tidak akan menjadi bahasa yang sekuat bahasa yang dikenal orang lain sekarang, apalagi dibandingkan dengan lingua franca global seperti Inggris dan Mandarin. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.